Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's begin our class today by reciting our basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Is the class complete? How many students will join this class? I found in my Siakat account there are 21 students. Is it correct? 23. 23. Yeah. 23 students. So still 2 more students haven't applied to Siakat system ya? Or is there still there is a problem? Iya, Ibu, maaf sebelumnya. Siakat saya masih diproses sama Mbak Bella karena kemarin sempat error untuk isian KRS. Jadi Okay. saya sedang nunggu konfirmasi, Bu. Okay, waiting for the confirmation from Bella ya. So because this is a new system in our e-learning ya. As you know that last semester we use the website elearning.umj.co.id for the e-learning system of UMJ, but start from this semester we use another system using another website, a new website, siakat.umj.ac.id, and actually it's also new for the lecturers. Did the university has given you as students like training or explanation about how to use the Siakat and e-dealing? Sudah diberikan penjelasan cara penggunaan Siakat dan e-dealingnya? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Halo, iya, kok tidak ada yang menjawab? Sudah pernah dikasih sosialisasi belum tentang penggunaan aplikasi barunya, sistem pembelajaran yang baru, Siakat dan kalau Indonesianya apa, Edling ya, nyebutnya kita Edling. Sudah dijelaskan cara pakainya? Sudah. Tadi saya sudah mengupload link Zoom. Apakah muncul di akun masing-masing mahasiswa? Tadi tiba-tiba hilang, Bu. Tiba-tiba menghilang. Yang lain bagaimana? Di sistemnya, di website akun masing-masing, gimana? Sama, Bu. Tidak ada link Zoom-nya. Oke, tidak ada link Zoom-nya. Oke, nanti saya cek lagi. Saya sudah upload padahal ya. Link yang saya kirim ke panggilannya siapa PJ-nya? Faisal, ada nih? Faisal boleh, Bu? Faisal ya. Oke, link yang saya share itu adalah link permanen. So, kalau memang nanti dalam sistemnya ada kendala dalam mengupload link Zoom, tolong link yang saya share tadi, yang ini nih yang kita pakai sekarang itu disimpan ya. Jadi untuk perkuliahan setiap Senin, kita akan tetap pakai link yang sama. Oke ya, jadi silahkan disimpan saja. Ibu. Oke. Sudah 21, artinya 3 orang lagi yang belum ya. Okay, because this is an international class,
let's make an agreement dulu ya. Kita bikin some agreements. Which language will we use in communication during the class? English 100%, bahasa 100%, or 50-50? Sil bahasa Bu. Bahasa. Oke, yang Bahasa. lain? Bahasa yang lain? Bahasa, Bu. Bahasa, Bu. Bahasa. Oke. I don't know what is the indicator chosen by the department or the prodi ya to divide you into 2 international classes. Ada 2 kelas ya internasional ya di angkatan kalian ya. I don't know based on what kriteria. Saya nggak tahu kriterianya apa. Either it is based on the TOEFL score, mungkin dari TOEFL score-nya atau dari apa. Makanya saya tanya. Dan saya nggak akan assessment lagi, maksudnya tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya mahasiswa di kelas ini sejauh mana saya tidak akan mengukur, karena sesi ini dalam 16 pertemuan ke depan itu akan fokus membahas tentang materi sesuai dengan rencana pembelajaran, ya. Oke, I had prepared the materials in English and in bahasa. Jadi PPT-nya nanti ada yang berbahasa Inggris, ada yang dalam bahasa Indonesia. So gini, kita optimalkan saja. As long as you can explain or we can discuss in English, ya udah try dulu ya. Let's try using English first. Nanti kalau mentok baru kita pakai bahasa gitu ya. Supaya nggak cuma namanya doang internasional, oke? We have to make something different. Ya, agree? Setuju? Setuju? Challenging ya, challenging. Tapi nggak forcing. Jadi maksudnya dibiasakan saja, ya dibiasakan saja. So later on, even though I present the PowerPoint using English, nanti if there is some hard explanation about the material, saya tetap jelaskan dalam bahasa Indonesia karena tujuannya adalah pemahaman mahasiswa tentang materinya, ya. Karena percuma saya ngoceh in English sampai capek, tapi ternyata nggak ngerti gitu ya, karena understanding English-nya kesulitan, materinya juga sulit gitu kan. Jadi double. Nah, for today class, I'm going to share RPS. Okay. For some who hasn't turned the camera on, please turn on the camera. Can you see my sharing screen? Yes, ma'am. Oke, sudah kelihatan ya. Jangan meme ya. Kalau manggil saya ibu boleh, miss boleh dulu. Saya dulu kok kepin sih? Sorry. Saya nggak mau ngepin saya. Nah, dulu saya sempat ngajar English ya. Dari tahun 2016 sampai 2019 kalau nggak salah saya mengajar bahasa Inggris di semester 1. Jadi angkatan-angkatan kakak kelas kamu tuh suka manggil saya Miss Tia gitu karena di kelasnya memang pakai English kan gitu. Jadi manggilnya nggak Bu, tapi itu keterusan sampai semester berikutnya, sampai mereka skripsian gitu masih manggil saya Miss. Oke. So, ini adalah mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat. Ini semester 5 ya, betul nggak? Semester 5. Ada yang nyasar kelasnya? Kayak ya. Oke. Nah, saya pengen ngabsen dulu. Apa saya ngabsen dulu ya? Tadi itu kami juga baru saja, saya share screen biar nggak pindah-pindah. Share screen-nya all screen. Nah, ada Fathatul Fuadiyah nggak? Ini tuh angkatan kalian bukan? Iya Bu, saya Fathatul Fuadiyah.
Mana? Coba raise hand deh supaya kelihatan di layar saya. Karena kalau sambil share screen saya nggak bisa ngelihat. Oke, Fathatul Fadia. Ini kenapa ya tidak disetujui ya? Tadi saya udah nanya, udah disetujui karena emang kemarin itu sempat kendala salah di NIM. Itu memang sudah salah di bagian IT unitnya. Jadi NIM saya itu salah, beda sama teman-teman. Harusnya 2020 kan? Iya, benar, Bu. Kamu jadi angkatan 2010, makanya saya lihat kok angkatan 2010 gitu, bukan angkatan 2020. Iya, Oke. Bu, masih diproses sama IT dari unitnya. Oke, jadi gini, karena kita kan tetap ada proses pembelajaran, jadi saya untuk presensi, nah di add link-nya sendiri, ini udah nih, baru muncul. Tadi itu baru 5 mahasiswanya, boleh di lower hand si siapa? Fathatul Fuadiyah ya. Nah ini tadi saya lihat baru 5, sekarang sudah ada berapa nih? Tatar. Ini kenapa gede banget sih tampilannya? Baik ya. Peserta. Nah, sudah ada 21 anggota di sini, berarti masih ada 2 lagi yang bermasalah ya. Saya ini ya, saya absen dulu ya, karena ini wajib di absen di sini. Di fitur kalian ada nggak pilihan daftar hadir? Ada nggak di mahasiswa, ada nggak? Bisa ngisi daftar hadir sendiri nggak mahasiswa? Yang siakatnya nggak error Nggak bisa, atau gimana? nggak bisa Ibu. Nggak bisa ya? Oke, berarti harus dari dosennya ya. Harus dari dosennya. Oke, kalau gitu, coba saya cek presensinya. Yang saya panggil, raise hand aja ya. Biar saya bisa lihat. Nanti kalau udah saya centang baru. Tapi ini Fathatul Fuadiyah itu udah ada namanya. Cuman NPM-nya yang nggak ada. Yang nggak ada, yang beda ya. Tetap aja saya absen dulu ya. Ini Fathatul Fuadiyah hadir ya. Oke, Anissa Mutmainah. Anissa Mutmainah coba raise hand. Oke, Asti Al-Hikmah. Asti Al-Hikmah ada, Ega, Puspitasari, Ega thank you, Faiza Hukma, Sabia. Oke, yang sudah raise hand langsung di lower aja kalau saya sudah centang ya. Fitri Anggra ini. Oke, Gita Nurwulan. Haifa Rizky. Oke, Jermain Afaniani. Oke, panggilannya siapa? Jerry, Bu. Boleh Jerry. Jermain juga. Oke, Khairunisa. Marcelita. Oke, Maudina Ismi. Muhammad Agnan. Mana Muhammad Agnan? Ada? Muhammad Faisal. Faisal Adani. Oke. Naufal Alif Ramadan. Oke, Raisa Muhammad Fadila. Raisal ada. Najla Nabila. Rifa Fatmasari. Widya Nurhalika. Oke, Aisyah Hanifa. Raihan Ali. Oke. Ada yang namanya belum terdaftar? Faisal, temennya ada yang belum masuk nggak di sini? Saya Ibu yang belum IRS. Oh, Aisyah Nabila Putri ya. Nanti Iya. layar semua ya, semua wajib layar itunya di screenshot aja layar Zoom-nya yang ada nama kalian sebagai bukti kehadiran. Maksudnya nanti buat jaga-jaga kalau misalnya ternyata harusnya hadir terus sistemnya error nih, saya udah save gitu ya. Tapi ternyata sistem error. Juga termasuk yang namanya belum ada gitu ya. Supaya tanda bukti kehadiran kalau misalnya nanti sudah masuk nama kamu, saya tinggal masukin kehadirannya aja. Ini Agnan ada nggak? Muhammad Agnan Adil?
Raisal tuh lagi magang ya, dia WhatsApp saya. Magangnya di luar kota katanya. Muhammad Agnan ada? Nanti gini, kalau memang dalam perjalanan perkuliahannya ada yang berhalangan hadir, tolong hubungi PJ aja ya. Kenapa tidak hadirnya? Alasannya yang jelas ya. Kalau sakitnya apa gitu ya. Sakit kan ada diagnosis ya. Kalau misalnya kamu nggak berobat, nggak tahu sakit apa, gejalanya apa disebutkan gitu ya. Kalau memang ada halangan kegiatan penting lain misalnya acara keluarga yang tidak bisa apa tidak hadir gitu, ada kematian keluarga atau apa, itu juga kabari ke PJ. Tapi alasannya yang jelas ya. Oke, nanti biar PJ-nya menyampaikan ke saya. Ini saya terpaksa tulis alfa dulu ya. Oke, saya simpan. Oke, sudah selesai presensinya. Nah, sekarang kita lanjut ke RPS. Nah, terlihat ya RPS-nya ya. Ini gimana sih minimize? Nah, oke. Penjelasan mata kuliahnya kayaknya belum saya tulis, saya lupa. Nah, deskripsi singkat mata kuliahnya belum saya tuliskan ya. Jadi teman-teman ini RPS-nya disusun oleh saya dan Bu Teresia Febrianti. Kami berdua adalah dosen di peminatan epidemiologi ya. Jadi memang bidang kami adalah bidang epidemiologi. Nah, kenapa? Karena memang surveillance kesehatan masyarakat ini walaupun dia adalah mata kuliah wajib fakultas, tetapi mata kuliah ini paling erat kaitannya dengan epidemiologi. Kalau teman-teman sini sudah ada yang ambil peminatan ya, semua sudah ya? Sudah ambil peminatan ya. Nah, itu pasti sudah tahu kan apa itu epidemiologi. Nah, untuk surveillance kesehatan masyarakat sendiri, jadi saya mengajar kelas internasional 1 nih kalian. Dan Bu Tere mengajar kelas C. Jadi nanti dalam proses perkuliahannya ada sesi yang diajar oleh saya, ada sesi yang diajar oleh Bu Teresia. Ya, ada sesi yang diajar oleh Bu Teresia. Dan nanti ada satu sesi yang diajar oleh dosen tamu yang berasal dari WHO, ya, World Health Organization, yang juga mengerjakan sistem surveillance di Kementerian Kesehatan. Jadi dalam satu sesi itu dosen tamu tersebut, bukan dosen tamu sebenarnya dia praktisi ya, jadi bukan dosen, akan menjelaskan berbagi kepada mahasiswa tentang bagaimana implementasi pelaksanaan sistem surveillance di Indonesia. Ya, karena kan kalau saya yang menjelaskan atau Bu Tere, kami hanya dosen yang memahami konsep dasar dan seharusnya seperti apa. Tapi saya mengundang satu orang WHO itu untuk menjelaskan ke kalian sebenarnya implementasi yang terjadi seperti apa, gitu ya. Jadi mahasiswa bisa membandingkan antara teori dan praktik kenyataannya di lapangan. Tuh. Jadi, nah terkait dengan pembelajaran ini yang nantinya akan diisi secara dominan oleh saya dan Bu Teresia. Jadi saya ingin menawarkan dulu kepada mahasiswa apakah kelasnya akan dilaksanakan terpisah, baik kelas internasional maupun kelas C, atau mahasiswa berkenan untuk digabung dengan kelas C dalam proses perkuliahannya. Karena kan ini daring dan insya Allah sepertinya akan sepenuhnya daring. Gitu ya, karena Bu Tere juga posisinya ada di luar kota, seringkali ada di luar kota gitu. Nanti boleh didiskusikan sama teman-temannya kalau tidak mau dijawab sekarang ya. Didiskusikan lalu nanti disampaikan ke PJ-nya.
Itu ya. Kalau misalnya saya kasih gambaran dulu, kalau misalnya kelasnya terpisah, maka nanti akan diisi oleh saya di jam 1 siang seperti ini. Tapi kalau Bu Tere yang mengisi, itu Jumat pagi. Kalau tidak Jumat pagi, misalnya kalau dipisah nih ya, kalau dipisah itu Bu Tere hanya bisa mengajar pagi. Jadi kalau dipisah mungkin kalau Jumat pagi Bu Tere mengajar kelas C, maka untuk kalian jadwalnya akan dicari jam pengganti selain Senin siang gitu. Tapi kalau misalnya digabung, maka pasti akan Jumat pagi bersama dengan kelas C. Nanti yang kelas C juga akan join. Kalau saya mengajar berarti jadi yang Jumat paginya jadwal mereka jadi Senin siang bersama dengan teman-teman di kelas internasional. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada sekitar 10 capaian pembelajaran. Saya gabung dulu supaya tidak terpisah oleh pembatas halaman. Nah, sudah cukup terlihat jelas belum? Saya mau hapus-hapusin tanda merah sebentar ya. Caranya gimana sih? Saya lupa deh. Masih ada merah-merahnya ya. Nah, yang pertama adalah definisi konsep tujuan dan kegunaan surveillance kesehatan masyarakat. Ini surveillance kesehatan masyarakat ini diterapkan di semua aspek bidang kesehatan. Jadi nggak cuma epidemiologi, karena epidemiologi adalah tools. Misalnya teman-teman yang K3, ada nggak sih surveillance-nya? Ada. Gitu ya, nanti kita akan belajar. Kemudian teman-teman yang counseling, mungkin terus ada yang manajemen rumah sakit. Oh, ternyata ada sistem surveillance juga di rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian menjelaskan sejarah dan dasar-dasar surveillance, lalu mengidentifikasi sumber datanya. Jadi surveillance itu dipakainya dari sumber data apa saja gitu. Kemudian yang keempat, langkah-langkah dalam merancang dan menganalisis data surveillance itu seperti apa. Lalu ada tahapan evaluasi sistem surveillance. Apa saja yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi sistem surveillance, serta menjelaskan upaya peningkatan sistem surveillance. Cara meningkatkan sistemnya gimana? Kalau yang sudah kita evaluasi ternyata masih banyak masalah, lalu cara meningkatkan sistemnya seperti apa? Dan nanti ada ini yang saya bilang, dosen tamu ya, pengajar tamu yang akan menjelaskan implementasi sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR dan event based surveillance ya, EBS di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO. Seperti apa? Nah, lalu dalam tahapan surveillance itu kan ada analisis ya. Nanti di satu sesi kita akan praktikum menggunakan satu aplikasi penyajian data dengan Tableau. Tableau ini apa gitu ya. Saya mungkin sedikit memberikan gambaran, dia adalah aplikasi yang sebenarnya baru ya, baru. Dulu-dulu belum ada karena perkembangan teknologi dan visual grafis sekarang sudah sangat berkembang pesat. Ini Tableau sudah marak digunakan khususnya untuk penyajian data secara visual. Jadi kalau kita dulu bikin grafik hanya pakai Excel gitu ya, tapi sekarang bisa pakai Tableau dan ini sudah banyak dipergunakan oleh instansi baik pemerintah maupun swasta. Datanya nggak cuma data kesehatan, banyak data yang disajikan menggunakan Tableau. Nah, penyajian data Tableau bisa disajikan secara online maupun offline. Jadi ada yang terintegrasi dengan website, ada yang mesti kita save dulu untuk disajikan dalam PowerPoint. Dan dia bersifat interaktif. Jadi kalau kita arahkan kursor, nanti angkanya akan muncul, gitu ya. Kalau gambar biasa kan dia kan hanya 2 dimensi ya. Nah, kalau Tableau ini dia interaktif, gitu. Dan insya Allah nanti yang akan menjelaskan ini adalah saya, ya, sesinya oleh saya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan screening dan konsep dasar kejadian luar biasa. Nah, ini nanti Bu Tere yang menjelaskan. Nanti untuk yang awal sampai yang ke-6 akan bergantian saya dengan Bu Tere, detailnya mungkin disampaikan minggu depan ya. Kemudian yang ke-10 adalah mahasiswa mampu mengevaluasi pelaksanaan sistem surveillance di bidang-bidang peminatan kesehatan masyarakat. Nah, nanti secara spesifik kita akan pelajari
bagaimana pelaksanaan sistem surveillance di masing-masing peminatan. Artinya, institusi atau industri yang sesuai bidang peminatan kalian, itu bagaimana pelaksanaan sistem surveillance-nya. Nah, untuk capaian pembelajaran yang nomor 10 atau CPMK nomor 10, ini dicapai bukan dengan perkuliahan ceramah dari dosen, tapi adalah tugas mahasiswa turun ke lapangan. Ya, nanti akan dijelaskan tentang komponen penilaiannya seperti apa. Nah, ini maaf saya lupa mengetik, nanti saya lanjutkan setelah kelas ya, saya revisi langsung saya share ke teman-teman. Nah, untuk 10 capaian pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan oleh mahasiswa? Sudah cukup jelas? Sudah? Sudah, Bu. Dijawab sudah, boleh. Oke, gitu ya. Supaya saya bisa tahu mahasiswa sudah cukup jelas atau belum. Nah, kita lanjut ke pustaka. Ya. Sumber literatur utama dalam mata kuliah ini adalah buku berbahasa Inggris yang akan saya share nanti, berjudul Principle of Epidemiology. Buku ini sebenarnya sudah lumayan tua gitu ya. Sudah lumayan tua karena epidemiologi dan surveillance sendiri merupakan ilmu yang sudah lama dan itu berkembang pertama kali di Inggris dan di Amerika Serikat. Jadi yang menjadi pedoman utama adalah terbitan dari CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Ini sebenarnya di bawah US ya, di bawah US Agency, tapi berlaku secara internasional. Nah, kita tidak mempelajari keseluruhan isi buku, tapi ada subchapter di sana tentang surveillance-nya. Ya, public health surveillance-nya yang akan kita pelajari dari sana. Jadi ada beberapa materi yang akan saya ambil dari sana. Kemudian ada 3 buku pendukung, ya, ada 3 buku pendukung di sini dari Church, ya, tentang Principle and Practice of Public Health Surveillance, bukunya juga ada, nanti saya share. Kemudian ada Breichman dari CDC tentang Public Health Surveillance juga, dan buku yang lokal, ya, buku yang lokal adalah terbitan Ridwan Amiruddin, berjudul Surveillance Kesehatan Masyarakat. Nah, ini teman-teman boleh mencari dan membeli ya, supaya jadi bahan bacaan. Misalnya yang 3 ini, yang utama pendukung 1 dan 2, bukunya berupa ebook PDF. Jadi tidak perlu dibeli. Saya akan share. Kalau misalnya kamu mau cetak, silahkan, bebas, tapi tidak perlu dibeli. Kalau yang ketiga ini tidak ada PDF-nya. Jadi teman-teman perlu untuk membelinya, dan saya rasa sebuah investasi ya kalau kita membeli buku ya. Dan harganya juga tidak terlalu mahal, nanti silahkan dicari. Saya akan share linknya deh, nanti teman-teman bisa cari referensi bukunya yang murah beli di mana. Tapi tolong carinya yang resmi ya, jangan buku bajakan atau buku fotokopian gitu ya. Kita menghargai copyright dari pengarangnya. Nah, kemudian media pembelajarannya kita akan menggunakan Zoom Meeting seperti yang sedang kita pakai sekarang. Bahan ajarnya dari PowerPoint. Kemudian buku-buku yang tadi sudah saya share. Dan ada laporan nanti dari kegiatan kelompok gitu ya. Lalu saat membuat laporan nanti teman-teman disarankan atau diwajibkan, bukan disarankan, menggunakan Reference Manager. Lalu ada Google Form, Mentimeter, nggak tahu, saya kayaknya nggak pakai di Mentimeter ya. Google Form nanti untuk backupan dari Edlink, takutnya ada kendala-kendala buat ngumpulin tugas dan lain-lain, kita pakai Google Form. Nah, tim teachingnya adalah saya dan Bu Tere. Mata kuliah syaratnya, karena kalian sudah semester 5, berarti kan sudah dapat ini ya, dasar epidemiologi sudah dapat belum? Sudah? Lupa? Ada nggak dasar epidemiologi di semester berapa tuh? Ada nggak ya? Ada ya?
EPID penyakit menular ada? Sudah dapat? Sudah, Bu. Sudah. EPID tidak menular, penyakit tidak menular. EPID PTM sudah dapat? Semester ini, Bu. Semester ini? Oke, berarti sambil berjalan ya. Sambil berjalan. Nanti kalau misalnya ada konsep-konsep terkait penyakit tidak menular yang ternyata belum didapatkan, karena kan ini kita berbarengan nih ya materinya ya. Nanti boleh ditanyakan saja gitu. Jadi jangan takut untuk bertanya. Nah, kemudian ini adalah rencana pembelajarannya, kegiatan rincian per minggunya. Jadi hari ini saya menjelaskan tentang RPS, kontrak kuliah, dan ada materi. Nah, teman-teman mungkin perlu diingat, mata kuliah ini, saya nggak lupa ganti. Ini bobotnya 3 SKS ya. Jadi sedikit lebih lama. Nggak sedikit sih, banyak. Berarti ini 3 kali. Sorry. 3 kali. 3 kali 50 menit. 3 kali 50 menit. Dan 3 kali 60 menit. Nah, ini tuh yang biasanya jam 2.40 sudah selesai, kita selesainya jam 3:30. Ya, benar nggak? Kalau di jadwal gitu nggak? Betul, Ya, Bu. ya, betul ya. Jadi agak panjang dikit nih kuliahnya. Maka saya akan membuatnya interaktif supaya tidak bosan dan mengantuk. Kalau pengalaman tahun-tahun kemarin, kakak kelas kamu sih saat ngisi evaluasi pembelajaran ya, dibilangnya kelas ini menegangkan. Karena setiap minggunya saya ada sesi tanya jawab atau kuis. Jadi kuisnya itu terkadang tertulis, terkadang secara lisan. Satu persatu saya tanya. Gitu ya. Jadi supaya tidak mengantuk ya. Atau ada yang nyambi-nyambi nggak bisa ya, nyambi-nyambi ya. Nyambi belanja, nyambi jalan-jalan, nyambi rebah-rebahan gitu. Kayaknya nggak bisa. Nah, kemudian nanti kalau ini materi hari ini sebenarnya agak panjang. Nanti kita lihat kalau waktunya cukup, insya Allah selesai. Kalau tidak, mungkin dilanjut minggu depan tentang definisi konsep tujuan dan kegunaan surveillance. Minggu depan ada sejarah dan dasar surveillance Kesmas. Ada sumber data surveillance. Kemudian ada langkah dalam merancang dan menganalisis data. Screening, tahapan evaluasi, dan SKDR, dan EBS di Indonesia. Ini sampai sesi ke-7, kemudian UTS. UTS-nya pilihan ganda, ya, pakai e-learning. Maksudnya ntar berarti pakai Edlink, ya. Pakai Edlink, PG. Mungkin 40-50 soal UTS. Nah, kuis mingguan itu nanti deh bobotnya nanti ya. Jadi setiap minggunya ada kuis. Setiap orang pasti dapat nilai. Ya, pasti dapat nilai. Jadi kalau misalnya ada kegiatan lain yang tidak begitu penting, dikesampingkan dulu, kuliah dulu gitu ya, supaya nilai kuisnya tetap dapat. Jadi kalau kita lihat, nah setelah UTS nanti nggak akan ada materi lagi. Ya, nggak akan ada materi lagi. Maka nanti saya akan menyesuaikan dengan jumlah kelompok sebenarnya ya. Nah, untuk sesi ke-9 setelah UTS itu kita akan praktikum pakai Tableau. Nanti teman-teman diwajibkan untuk mendownload. Semuanya punya laptop atau ada yang tidak punya. Nanti yang tidak punya boleh pinjam ya dengan keluarga atau kerabat terdekatnya atau temannya. Untuk praktik Tableau ini wajib semuanya praktik. Saya akan minta share screen untuk bagaimana teman-teman mempraktikkan Tableau secara bertahap gitu ya setelah saya ajarkan. Nah, tapi ini untuk ini tidak akan diuji, nggak ada ujiannya lagi gitu ya. Tidak akan diujikan lagi. Jadi kita per sesi itu kita praktikum. Nah, setelah praktikum itu di sesi berikutnya teman-teman akan presentasi. Maka kalaupun misalnya ternyata ini kan ada 22, mungkin boleh tolong di-share ke kolom chat. Setiap peminatan ada berapa orang di kelas ini. Misalnya peminatan EPID ada berapa orang, peminatan K3 ada berapa orang, karena nanti tugas kelompoknya itu akan dibagi berdasarkan peminatan. Ya. Jadi tugas kelompoknya dibagi berdasarkan peminatan. Tolong ditulis di kolom chat aja perwakilan ya, perwakilan dari peminatan masing-masing. Nah, kemudian pelaksanaan pengerjaan tugas kelompok itu boleh dimulai minggu depan.
saya akan berikan penjelasan cara mengerjakan tugasnya nanti dari minggu depan sampai sebulan ke depan lah ya. Nanti artinya kalau misalnya kita lihat kalender akademik, nanti saya akan share kalender akademik. Presentasi kelompoknya berarti adanya di minggu ke-10. Ya, di minggu ke-10 perkuliahan. Kemudian per sesinya nanti satu kelompok mempresentasikan hasil tugas turun lapangannya. Gitu ya. Kemudian nanti harapan saya hasil praktikum itu masuknya kayaknya nanti nggak kuis deh di sini. Nanti saya benerin deh. Nilai praktikum, kemudian ada presentasi kelompok, ya. Itu akan masuk ke dalam bobot UAS. Oke. Itu akan masuk ke dalam bobot UAS. Jadi kalau saya kuis mingguan, tugas kelompok, ini bobotnya 10% aja. Nah, bobot penilaiannya begini, teman-teman. Jadi nanti kuis mingguan yang secara lisan atau tertulis setiap minggu, bobotnya 20%. Kemudian tugas kelompok ini, maksudnya sebenarnya ini praktikum ya. Sebenarnya ini praktikum yang T-Blue. Ya, praktikum T-Blue. Nanti nilainya adalah 10% di sesi 8, di sesi 9, sorry. Kemudian UTS itu adalah soal pilihan berganda berdasarkan materi sesi 1 sampai ke 7. Itu bobotnya 30% dan UAS ini adalah tugas kelompok. Jadi, in the end of the class, kita nggak ada ujian tertulis lagi. Oke. Jadi, yang dikerjakan oleh kelompok itu seperti laporan secara tertulis dalam PDF dan PowerPoint serta presentasi dan tanya jawab akan menjadi bobot untuk nilai UAS. Namanya UAS, tapi nilainya diambil dari tugas kelompok. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Jadi nanti di akhir nggak ada UAS lagi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Haifa ya tadi ya? Iya, Bu. Suaranya agak jauh, putus-putus gitu di saya. Mungkin dibenerin dulu itunya. Oh, speaker. Udah jelas belum, Bu? Coba Haifa. Coba bicara lagi deh. Udah jelas belum, Bu? Sudah. Buat yang laporan kelompok itu berupa makalah gitu atau bagaimana ya, Bu? Atau berupa manuskrip? Oh, makalah. Makalah, nanti ada petunjuknya, makalah, kemudian ada PowerPoint, dan nanti dipresentasikan. Jadi nanti bobot nilainya sebenarnya di dalam 40% itu ada komponen nilai makalah kelompok, nilai PowerPoint kelompok, sama nilai saat presentasi. Nah, nilai saat presentasi itu nilai individu. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada skor individu di dalam sini. Jadi ada kalau nilai makalah akan sama bagi semua mahasiswa. Nilai PPT-nya ya. Maksudnya PPT-nya bukan presentasinya, PPT-nya itu akan sama bagi semua mahasiswa. Yang membedakan adalah nilai presentasi. Nilai presentasi misalnya ada yang bertugas jadi moderator, presenter, kemudian yang tanya jawab itu masing-masing nanti individu nilainya berbeda. Gitu. Begitu Haifah? Terima kasih. Ya. Nah, ada yang mau tanya lagi kah? Ada yang mau tanya lagi? Jelas? Nah, kemudian ini adalah rentang nilai. Semua sudah tahu ya, ini kan sudah masuk tahun ketiga ya. Tidak ada yang berubah. Ini menurut SK Rektor 2019 bahwa rentang nilai yang kita pakai seperti ini. Batas bawahnya
kalau mau lulus C. Jadi C-min tuh nggak lulus ya. Nggak lulus artinya kamu harus ngulang gitu. Ngulang atau SP, saya nggak ngerti deh. Ya. Tapi biasanya saya nggak apa namanya, nggak mau repot gitu. Nggak mau repot untuk perbaikan nilai. Ya, saya nggak mau repot untuk perbaikan nilai. Jadi kalau misalnya selama batas bawah itu terpenuhi, ya sudah, nggak ada perbaikan nilai gitu ya. Batas bawahnya adalah C, kemudian paling tingginya A dengan rentang nilai segini. Ini nilai kumulatif ya, teman-teman ya. Artinya adalah gabungan dari kuis, tugas, praktikum, UTS, dan UAS. Gitu ya. Kemudian, ini adalah kalender akademik. Ini berkaitan dengan tugas kelompok. Nanti kalau misalnya saya perbesar. Semua sudah dapat kalender akademik? Belum? Nah, nanti RPS ini akan saya share, kalian bisa lihat ya. Nah, untuk semester ini we should start sebenarnya tanggal 12 kemarin. Ya, tanggal 12 kemarin sebenarnya kita harusnya sudah mulai perkuliahan, tapi mundur 1 minggu. Mundur 1 minggu, dan kalau mau menjalankan UTS, itu minimal sekali ada 6 sesi. 6 sesi terpenuhi. Nah, kalau kita hitung dari 19 sampai ke batas UTS yang tanda orange, di sini nih, yang tanggal 7, sama nenek dulu. Sebentar. Sorry. Nah, tanggal 7 ini UTS kan, jadi sekarang sesi pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sampai tanggal 31 ya. Ini kan ada dua kali Senin ya di sini ya. Jadi sampai tanggal 31 itu sudah memenuhi 7 sesi sebelum UTS. Jadi harapannya kita tetap UTS tanggal 7 gitu ya, mulainya ya. Lalu tanggal 14, 21 sampai dengan UASnya itu tanggal 9 Januari. Di awal tahun tanggal 1 sampai tanggal 7 itu minggu tenang. Mudah-mudahan benar-benar tenang. Artinya nggak ada kuliah susulan kan biasanya kan ada yang sesinya belum selesai, dosennya ngasih kuliah susulan di tanggal tersebut gitu. Nah, nanti saya harapannya sih kalau memang 16 sesi itu terlalu banyak, artinya sebelum 16 sesi teman-teman kelompok sudah selesai semua presentasi, so kita nggak perlu 16 sesi, minimal 14 ya, minimal 14 sesi. Jadi kalau yang di jadwal tadi saya nih, nah, ini kan 16 itu artinya kelompok presentasi dari sesi ke-10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ke sesi ke-15. Nanti kita lihat dalam kelompok. Oh, Raisa baru join ya. Mana? Peminatannya kok nggak ada yang kirim ke saya? Di kolom chat. Coba, saya pengen tahu deh. Peminatan EPIT ada berapa? Raisen aja deh sekarang. Peminatan EPIT ada berapa orang? Coba di Raisen. Karena nanti kaitannya sama jumlah kelompok. Dan yang bisa bagi kelompok di Adlink cuma dosennya gitu. Fitri. Ya, yang EPIT dulu ya. Saya stop share dulu deh. Najla, cuma 2 EPIT-nya? Iya, Ibu. Cuma 2. Hah? Cuma 2 lagi. Yang EPIT itu dikit ya. Bentar. Nah, kalau misalnya nanti digabung sama kelas C, teman-teman tuh akan dapat kelompok dengan anggota yang lebih besar, ya. Karena tugas kelompoknya lumayan berat ya, turun lapangan ya. Turun lapangan buat wawancara dan buat laporan. Kemudian, Kesling ada di sini? Fitri sama Najla boleh lower hand. Oke, yang Kesling angkat tangan. Wah, Keslingnya ada 14. Sebentar. Naufal,
Raihan, Marcelita, oke, Maudina, Anissa, Runisa, Widya, Gita, Asti, Jermain, Aisyah, Rifa. Raisal juga Fathatul. Kesling, Bu. Iya, bentar. Saya lagi Oke, maaf, Bu. nyatet. Laisa, Faiza, oke. Fathatul. Coba, udah saya sebut semua, bentar, bentar. 5, 14 ya? 14 orang ya? Iya, Bener nggak? Bu. Betul. Nah, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kok saya ngetiknya 15 ya? Wait. Naufal, Raihan, Marcelita, Maudina, Anissa, Fairunisa, Widya, Gita, Asti, Jermain, Aisyah. Aisyahnya 2 ya? Aisyah Nabila enggak ya? Aisyah Hanifah ya? Oke. Aisyah Hanifah, Rifa, Raisal, oh Faiza enggak ya? Tadi kayak ada namanya Faiza. Faiza? Bu. Mana Faiza? Faiza kan udah ya. Faiza Hukma, wait. Ntar dulu. Sama Fathatul. Benar nggak? Benar, Bu. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 ya, Kesling ya? Iya, Bu. 15. Tapi yang angkat tangan 14 loh. Kesling itu Raisalnya nggak Raihan, Bu. Siapa? Raisal. Iya, Raisal udah. Ega Puspitasari, Bu. Ega Kesling juga. Wah, banyak nih. Jadi nggak mungkin satu kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, masalahnya ini 14. Ntar dulu deh. Di saya nih 16 di saya. Salah yang mana nih? Maudina, Anissa, Hoirunisa, Widya, Gita, Fathatul, Asti, Jermain, Aisyah Hanifah, Rifa, Raisal. Faiza mana? Faiza Kesling kan? Iya, Bu. Udah, oke. Ntar saya yang bagi. Udah, ada peminatan yang lain nggak? Ada Bu, K3. Haifa. Sendiri. Coba yang lain turun dulu. Faisal Adani K3 ya? Ya, Ibu. Aisyah Nabila K3 juga? Iya, Ibu. Ada lagi? Cuman 3? Aknan, Bu. Aknan, Bu. Aknan. Tapi nggak join. Agnan. Ada lagi? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah ya. Berarti yang banyak Kesling. Cuma ada 3 peminatannya. Tromcast nggak ada. Di kelas ini 3, Ibu. Di kelas ini 3 Case Pro. Nggak ada. MRS satu lagi, Bu. MRS 1 lagi. MRS berapa orang tuh? Kalau di kelas ini nggak ada, Ibu. Di sini berarti di sini cuma 3 peminatan ya. 3 Iya. peminatan berarti nanti mungkin kelompoknya tuh saya baginya lihat nanti deh nih. Kasihan yang Epit cuma 2 orang kan. Epit cuma berdua. Nanti mungkin cari institusinya yang agak-agak nyambung sama Kesling karena casting banyak banget ya. Casting banyak banget di sini. Oke. Kemudian kaitan sama tugas
Sebentar. Untuk bobot penilaian kita sepakati dulu deh. Teman-teman setuju atau tidak dengan proporsi yang sudah saya buat? Atau ada yang mau mengajukan dengan bobot yang berbeda, silahkan. Cukup adil? Cukup, Bu. Oke. Sepakat nih ya? Sepakat nih benar. Yang jawab cuma satu, soalnya yang lain gimana? Ini nanti diingat-ingat ya, kan mata kuliah kalian banyak. Berarti yang komponen mana yang perlu betul-betul diseriusi gitu ya, kalau emang mau nilainya baik gitu ya. Oke, ini sudah sampai kalender. Nah, sekarang petunjuk tugasnya. Oke, ini gambaran petunjuk tugas. Tapi nanti kalau sekarang mungkin masih bingung bagaimana cara melaksanakannya. Ya. Tapi nanti kalau udah dijelaskan materinya baru ada gambaran. Saya berikan dulu aja ya petunjuk tugasnya. Tugas akhir bersifat kelompok. Nah, setiap kelompok memilih satu institusi. Jadi kalian yang tentukan institusinya. Ya, jadi institusi itu bisa puskesmas, bisa rumah sakit, bisa kantor, ya, bisa industri. Kalau yang ketiga, kalau yang Kesling bisa dinas lingkungan hidup, gitu ya. Jadi banyak. Dan satu sistem surveillance yang mau diamati. Jadi kalau karena banyaknya anak Kesling di sini, Kesling tuh boleh juga ke Puskes karena Puskes juga ada Keslingnya, ya. Jadi Keslingnya itu yang nanti akan kita wawancara. Bagaimana sistem surveillance kesehatan lingkungannya. Nah, Puskesnya bisa beragam, terserah kalian mau pilih Puskes mana. Jadi institusinya saya bebaskan. Nah, cuma dalam pertimbangan memilih institusi yang mau dijadikan lokasi wawancara, kalau misalnya kalian punya link dengan orang yang kalian kenal di dalam institusi tersebut, lebih baik diutamakan. Jadi, supaya perizinannya lebih mudah. Misalnya, oh saya punya saudara atau kakak atau orang tua yang bekerja di mana, gitu ya. Kira-kira bisa nggak tuh diminta izin untuk wawancara di sana secara informal dulu izinnya. Nanti untuk persuratan tetap akan dibuatkan dari fakultas. Karena ini kan kegiatan resmi dari mata kuliah ya. Nah, kemudian institusi yang sudah diwawancara nanti kita akan berikan ucapan terima kasih dalam bentuk sertifikat. Gitu ya. Sertifikat saja. Gitu. Jadi seperti itu nanti di dalam suratnya nanti bunyinya adalah tugas turun lapangan wawancara surveillance untuk mata kuliah ini gitu. Nah, proses wawancara sendiri saya bebaskan tergantung dengan kesepakatan antara kelompok dengan institusi. Boleh secara daring ataupun luring. Ya. Dan ini sudah boleh dilakukan sebenarnya mulai tanggal 26 September minggu depan sampai dengan 28 Oktober. Jadi sebenarnya mahasiswa punya waktu 1 bulan. Nah, yang paling sulit itu di awal mencari institusinya. Ya, wawancaranya mah biasanya sehari doang selesai, gitu kan? Tapi yang sulit itu izinnya, kemudian cari institusinya cocoknya kemana, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya beri waktu dari sekarang boleh didiskusikan sama teman kelompoknya. Jadi nanti setelah ini saya akan bagi kelompok. Nah, pembagian kelompok ini kan kalau di Edling itu cuma saya yang bisa ngedit ya. Mahasiswa tuh nggak bisa milih. Gitu. Saya serahkan ke kalian nih. Ini kaitannya sih sebenarnya sama pembagian kelas ya. Kelasnya mau tetap internasional saja atau mau digabung sama anak kelas C. Kalau digabung sama anak kelas C artinya kan ada kemungkinan kombinasi anggota kelompok.
Misalnya kayak yang EPIT tadi cuma 2, kalau di kelas C ada anak EPIT lagi, bisa join tuh kelompoknya gitu ya. Kalau misalnya anak K3 mungkin cukup 3 atau 4 orang kalau yang anak Kesling. Kalau misalnya tetap mau kelas kita saja, maka mungkin nanti yang di Kesling saya akan tarik ke EPIT biar enggak terlalu sedikit kelompok EPIT-nya. Gitu. Bisa nggak disepakati sekarang? Bisa nggak? Karena ini saya mengelanjutin penjelasan tugas. Kelasnya mau digabung atau mau dipisah aja sesuai dengan jadwal. Boleh disampaikan pendapatnya? Halo? Kok diam ya? Iya, Bu, Sudah lagi sempat didiskusiin dulu di grup. lagi Oke, Iya. kami diskusi. Maaf Ibu, kalau tidak salah dari kelas C itu tidak ada yang mengambil peminatan EPIT. Nggak ada juga EPIT-nya. Jadi EPIT emang sedikit ya. Oke. Oke. Jadi nanti EPIT join sama anak Kesling ya. Anak Keslingnya diambil 2 ya. Kita 2-3 ya. Satu kelompok ya. 2-3 itu artinya dalam satu kelompok kalau misalnya dibagi 5. Kalau dibagi 5. 4 kali 5, 20. Ada satu yang 3 orang. Gitu ya. Gitu ya. Ada dibagi 5 kelompok ya. 4 orang. Jadi satu kelompoknya 3-4 orang. Begitu. Satu kelompoknya 3-4 orang. Karena kalau misalnya lebih dari 4 itu biasanya nanti potensi teman yang cuma nebeng nama tuh semakin besar gitu ya. Temennya banyak ini, gue mah ntar aja lah bantuinnya belakangan gitu ya. Biasanya kayak gitu. Jadi saya pengen semuanya berkontribusi. Kita bagi 5 kelompok ya. Jadi sementara kita bikin kelompok 5, artinya setiap kelompok diri atas 3-4 orang. Nah, untuk pembagian kelompoknya sebelum saya lanjutkan nih, mau saya yang bagi atau kalian yang pilih? Pilih sendiri, Bu. Pilih sendiri. Nah, kalau pilih sendiri berarti boleh di kolom chat Zoom ya. Sambil berjalan kuliah. Karena maksudnya setelah kelas ini saya bisa langsung bikin grupnya di Adlink. Ya, di Adlink saya bisa langsung bikin grupnya. Gitu. Nah, nanti kalau sudah pilih sendiri, maka nanti silakan diskusi mau memilih instansi mana yang ada atau yang sesuai dengan bidang peminatannya. Kalau K3 kan berarti harus ke industri ya. Ke industri misalnya ke konstruksi atau ke perusahaan itu boleh. Ya silahkan. Atau ke dinas pekerja umum juga boleh. Ya. Boleh. Siapa nih? Oh, izin ke toilet. Nanti dicari institusinya di mana. Di minggu depan saya akan tanyakan satu-satu ya. Sudah dapat calon institusi belum? Minimal ada 2 calon lokasi institusi yang mau diajukan sebagai lokasi wawancara ya. Jadi kalau misalnya yang satunya tidak jadi, bisa ada alternatif yang lain. Begitu. Sampai akhir bulan Oktober masih dipersilahkan nanti melakukan wawancara. Nah, kalau sudah selesai wawancara, boleh langsung menyusun laporan. Nah, penyusunan laporannya itu sampai tanggal 18 November. Ya, kalau kita lihat kalender akademiknya itu,
Kok ini nggak bisa sih dipencet? Bentar. Nah, tanggal 18 November tadi mana ya? Nih ya, teman-teman bisa lihat. Kan kita di sesi ke-7 kan UTS ya. Kelihatan kan di layar? Nah, sesi ke-7 kan kita UTS. Sesi ke-8 kita UTS. Sesi ke-9-nya itu ada sesi tentang Tableau, praktikum Tableau. Setelah praktikum Tableau, di minggu ke-3 November ya, tanggal 21, ini sudah mulai presentasi. Jadi 21, 28, tanggal 5, tanggal 12, dan tanggal 19. Jadi harapannya karena cuma ada 5 kelompok ya. Cuma ada 5 kelompok kan. Jadi tanggal 19 ini terakhir kita kuliah. Gitu ya. Tanggal 19 kita terakhir kuliah. Jadi di akhir bulan Desember itu sudah tidak ada perkuliahan lagi. Gitu ya. Jadi sesi tatap muka kita sampai 16. Ini kalau lipat tuh. Gitu. Kemudian yang mana sih? Lupa yang mana? Nah, ini. Oh. Nah, maka nanti dalam pada tanggal 19 November ya di hari Sabtu itu saya akan minta semua kelompok sudah menyelesaikan laporan. Jadi untuk urutan maju presentasinya nanti di random ya teman-teman. Gitu ya. Jadi fair semuanya menyelesaikan di tanggal yang sama. Kapanpun maju presentasinya kalian sudah menyelesaikan di tanggal yang sama. Nah, laporannya dibuat dalam 2 format, PDF dan PowerPoint. Ya. Dengan nama kelompok dan laporan surveillance. Ya. Kemudian susunan laporannya seperti ini. Ada cover. Kemudian ada logo FKM, nama anggota kelompok dan NPM, nama prodi, fakultas, universitas, kata pengantar daftar isi. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, mengapa dilakukan surveillance di tempat itu gitu ya. Tujuannya untuk apa? Bab 2-nya tinjauan pustaka tentang teori dan dasar hukum surveillance yang dipilih. Jadi surveillance Kesmas yang dilakukan misalnya di institusi atau di bidang kesehatan lingkungan. Misalnya tentang surveillance sanitasi ya di puskesmas, maka kenapa atau dasar hukumnya apa, itu tinjauan pustaka dari kelompok. Kemudian bab 3-nya adalah metode. Metode ini kelompok menjelaskan metode wawancaranya seperti apa, waktu dan tempat dilakukan wawancaranya kapan, kemudian karakteristik informan, siapa yang diwawancara, ya ada berapa orang, siapa dia, pejabat atau jabatannya apa, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Lalu cara pengolahan data dan data hasil wawancaranya seperti apa. Dan bab 4-nya adalah hasil dan pembahasan hasil wawancara berdasarkan pertanyaan pedoman wawancara. Jadi nanti dituliskan berdasarkan pertanyaan jawabannya seperti apa dalam bentuk narasi. Kemudian pembahasan. Pembahasan itu isinya apa? Analisis kelompok terkait dengan 5 komponen evaluasi sistem surveillance. Jadi nanti, sebentar. Nah, evaluasi sistem surveillance kalau nggak salah materinya sesi ke-6 ya. Nah, di materi sesi ke-6 ada komponen evaluasi sistem surveillance, ini bagaimana hasilnya. Ya, nanti dianalisis. Kemudian bab 5-nya penutup, kesimpulan saran dan daftar pustaka, pakai sistem Harvard atau style Harvard menggunakan Mendeley style. Oke. Nah, dan ada lampiran. Lampiran berupa foto kegiatan wawancara. Kalau misalnya kamu wawancaranya online, pakai Zoom atau Google Meet, di screenshot aja ya tampilan layarnya. Itu udah masuk ke dalam foto kegiatan. Dan transkrip wawancara. Transkrip wawancara. Jadi teman-teman nanti saat wawancara tolong direkam. Direkam. Dari memulai wawancara sampai mengakhiri wawancara itu direkam. Rekamnya boleh pakai handphone aja. Yang penting kuota di handphonenya storage-nya masih muat ya.
Jadi saya nggak mewajibkan untuk kamu beli recorder karena harganya lumayan mahal. Boleh pakai handphone, gitu ya. Oh, ini tanggalnya belum ya. Nanti ini paling lambatnya nanti. Nah, pengumpulan laporan nanti ini yang tahun lalu. Nah, pengumpulan laporan nanti tanggalnya 19 November 2022. Nanti mungkin pakai sistem Adlink ya, di Adlink. Mudah-mudahan nggak ada yang bermasalah lagi. Jadi hanya perwakilan kelompok aja yang mengupload laporannya. Nah, kemudian presentasi kelompok akan dilaksanakan pada sesi ke-10 sampai ke-15 dan urutan kelompok yang presentasi akan diacak oleh saya ya pada hari H. Kemudian perbaikan laporan dikumpulkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah presentasi. Jadi kalau yang sudah presentasi silahkan langsung direvisi. Jadi minggu depannya harus upload lagi tuh revisian dari hasil presentasinya. Entah misalnya ada masukan dari makalahnya, kemudian ada masukan dari tampilan PowerPoint. Mungkin tampilan PowerPoint nggak terlalu ini ya, karena kan nggak akan dipresentasikan lagi. Yang terpenting biasanya revisinya adalah makalahnya aja yang direvisi. Tuh. Nah, di sini komponen penilaiannya adalah tampilan PowerPoint, kemudian kemampuan presentasi dan tanya jawab individu, dan laporan akhir yang telah diperbaiki. Jadi saya memberikan nilai laporannya adalah laporan pertama dan akhir. Ada 2 ya. Yang pertama seperti apa, lalu perubahannya di akhir seperti apa, signifikan atau tidak. Sesuai tidak dengan masukan-masukan yang sudah diberikan. Nah, di sini kemampuan presentasi dan tanya jawab. Di sini baik tanya jawabnya sebagai presentan atau sebagai oponen. Nah, oponen ini adalah penanya. Ya, jadi semakin aktif kamu bertanya terhadap hasil presentasi temanmu, maka poin nilainya akan semakin bertambah gitu ya. Ya, jadi ini komponen ini yang akan membedakan nilaimu dengan nilai kelompokmu. Oke, jelas ya di sini ya. Jadi walaupun satu kelompok nilainya belum tentu sama. Ya kalau cuman kamu presentasi doang terus nggak bisa jawab pertanyaan temennya, ya akan beda nilainya sama temen yang bisa jawab pertanyaan gitu. Oke. Kemudian nilai keseluruhan tugas akhir ini akan menjadi nilai UAS. Ya, dan ini ada pedoman wawancaranya. Ini jadi teman-teman turun lapangan nggak dikasih tangan kosong gitu ya, artinya sudah dibekali oleh saya gitu. Ada pedoman wawancara. Ada beberapa pertanyaan, 15 yang perlu ditanyakan dan direkam. Nanti jadi ini dicantumkan dalam bagian hasil. Ya. Kalau transkrip, yang tadi itu transkrip yang ada di dalam lampiran nih, teman-teman. Nah, foto kegiatan dan transkrip. Transkrip ini adalah ketikan dari hasil rekaman 100% persis. Misalnya, kalau yang ditulis di dalam laporan itu kan di dalam bagian hasil kan jawabannya menggunakan bahasa formal, ya. Jadi kamu menarasikan sendiri. Tapi kalau dalam transkrip ini betul-betul sesuai dengan apa yang diucapkan oleh si narasumber atau informannya. Misalnya dia ada jawab apa ya. Nah, itu tetap kamu tulis titik apa ya titik tanda tanya gitu. Nah, itu tetap ditulis. Itu namanya transkrip. Ya, jadi kita tidak mengubah satu kata pun yang diucapkan oleh narasumber atau informan. Nah, ini dilampirkan. Ya, jadi terbayangnya bentuknya seperti apa? Ini ada 15 pertanyaan yang perlu diajukan kepada informan dari institusi yang terpilih. Ada yang mau ditanyakan tentang tunjuk tugas kelompoknya? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Rekamannya itu rekaman video atau rekaman suara aja? Suara aja. Suara aja. Kalau video nanti terlalu terlalu berat ya. Iya, ditarik tuh, Nek.
Sorry. Bu, saya izin bertanya. Ya, Raihan silakan. Dalam penyusunan makalahnya, apakah kami boleh berkonsultasi kepada Bu Isti dalam penyusunannya seperti itu, Bu? Apakah ini sudah benar atau hanya menerima pada saat sudah presentasi gitu, Bu? Oke, tergantung. Kalau misalnya kamu konsulnya mendekati deadline, besok harus dikumpulin nih tanggal 19. Kamu konsul ke saya tanggal 18, saya nggak terima ya. Oke, kalau misalnya mau konsul ke saya jauh-jauh hari, seminggu, 2 minggu sebelumnya itu masih saya terima. Maksudnya saya masih punya waktu untuk membaca dan memberikan masukan apa yang kurang gitu ya. Tapi kalau sudah mepet-mepet, waduh, saya tidak akan merespon gitu. Saya akan bilang langsung saja disubmit karena sudah mepet deadline gitu ya, Raihan. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Sip. Ada lagi yang mau ditanya? Ibu izin bertanya, untuk yang kelompok itu berarti yang di lebur itu yang peminatan EPIT sama casting aja ya, Bu? Iya, EPIT dan casting saja. Yang EPIT-nya karena hanya 2, jadi mungkin dari anak castlingnya boleh join 1 atau 2 orang ya untuk melengkapi. Yang ketiga tetap berempat, sisanya castling dibagi lagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Jadi nanti akan ada 3 kelompok castling, 1 kelompok EPIT dan castling, dan 1 kelompok K3. Begitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah cukup jelas tentang penugasan? Bentar, saya mau ambil minum dulu ya. Kamu juga sambil break dulu bentar 5 menit mungkin ya. Halo. Sudah. Masih ada 1 jam lagi ya, saya mau kasih materi. Jadi sudah deal ya RTS sama tugasnya, sudah jelas. Ada yang masih mau ditanyakan? Nama-nama kelompoknya sudah boleh di-share ke saya. Di kolom chat belum ada nih yang ngirim nih. Oke. Mana nih gak ada yang jawab nih, saya kayak ngomong sendiri. Mana nama kelompoknya? Ibu, buat yang ketiga ada 5 orang, Bu. K3 ada 5 orang, bukan 4 ya? Satunya Kak Irna, Bu. Siapa? Kak Irna. Mbak Irna. Iya. Irna, dia masuk kelas ini. Masuk, Bu. Oke, 5 orang, kalau K3 5 orang, kalau yang Kesling ada berapa? 14 apa 15? Di saya 15 nih. (16) malah. Nova, Raihan, Marcelita, Maudina, Anissa, Veronisa, Widya, Gita, Asti, Jermain, Aisyah, Hanifah, Rifa, Raisal, Faiza, Fathatul, sama Ega. Benar nggak? Dari tadi saya ngitung kayaknya kayak salah-salah, tapi saya kasih numbering aja deh biar. Ya betul 16. Benar nggak 16? 16 tambah 5, 21. Ditambah 2 EPIT ya? Iya, Ibu. 23. Pas ya 23 ya. Nah, kalau misalnya anak EPIT-nya, anak castlingnya pindah ke EPIT 2 misal. Berarti ada 14 anak castling. 14 kalau dibagi 3. Berarti berapa tuh? Miss, maaf Miss, Kak Irna masuk kelas BL2, Miss. Ya gimana sih kamu? Jadi biasa. Kak Irna ternyata masuk kelas BL2. Dia baru ngabarin, Oke. Miss.
Ya. Oke, BO2 ya. Jadi, oh, kalau 23 dibagi 5 kelompok, jadi ada yang 4, ada yang 5. Kalau misalnya 23 dibagi 6, kalau 4 kali 6, 24. Mau maksimal 5 atau mau maksimal 4? Kan kamu sudah lihat tuh tadi deskripsi tugasnya seperti apa ya. Coba, mau maksimal 4 atau mau maksimal 5 orang? Kalau misalnya berpatokan sama anak K3 berarti 5 orang. Ya. Ibu, Satu maaf kelompok. sebelumnya. Jadi kalau untuk di matkul surveillance ini total mahasiswa di kelas BL1 itu ada 22 jadinya Ibu. Yang K3 tetap jadi 4 orang. Karena Kak Irna nggak masuk hitungan. Oh iya. Berarti kita baginya menjadi 6 kelompok kalau gitu ya, teman-teman ya. Bukan 5 kelompok ya. Jadi ada yang 4, ada yang 3. Apa sama? Ya, ada yang 4, ada yang 3. Jadi berarti mencari di 6 institusi. Oke, K3 tetap K3. Yang EPIT, mungkin ada anak Kesling 1 atau 2 yang join. Kemudian Keslingnya dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Gitu ya. Nanti tolong di-share aja Kesling 1, Kesling 2, Kesling 3 gitu ya. Kesling 4 dan kelompok EPIT dan Kesling. Boleh di-share di apa namanya? Di kolom chat. Jadi kita sesi presentasinya ada 6 kali. 6 kali presentasi. Mungkin durasinya enggak. Nah, nanti kita lihat ya waktunya cukup atau tidak. Maksudnya waktunya sampai ke 3:30 atau tidak. Pokoknya selesainya ya udah sesinya selesai gitu ya. Tapi satu hari itu kita betul-betul membahas tentang hasil presentasi mahasiswa kelompok. Oke, yang Kesling nih yang ribet ya. Ayo silahkan pilih temannya siapa. Karena di Edling itu ada 2 opsi. Bisa di random by system, bisa saya input satu-satu. Ya. Jadi nggak bisa mahasiswa, maka saya mesti minta namanya sekarang. Oke, kemudian nah saya mau menyampaikan tentang peraturan kelas sedikit. Jadi link Zoom ini kan dipakai permanen ya, dan akan saya absensi di awal. Patokannya adalah kita berjumlah 23 dengan saya, ya. Berjumlah 23 dengan, berarti ini Agnan yang nggak masuk ya? Ya, betul ya, Agnan nggak masuk. Tadi Raisa ada. Sekarang ada nggak Raisa? Raisa keluar lagi ya? Tadi Raisa pengen join, nggak bisa Bu, kelok Zoom-nya. Iya, saya lock. Ah, Kenapa dia keluar masuk sinyalnya? sinyalnya Bu, dia lagi di pedesaan Garut. Oke, coba suruh join lagi. Saya sudah unlock. Nah, Oke Bu. saya kalau misalnya udah masuk perkuliahan, coba tolong dicari lokasi yang kondusif gitu ya dari segi ruangannya sama sinyal. Kalau bisa sinyalnya stabil. Kalau emang tidak memungkinkan di dalam rumah, ya kamu cari tempat di mana yang sinyalnya stabil gitu. Karena ini kan magang sebenarnya emang kampus merdeka, tapi yang bisa dikonversi 20 SKS. Kalau misalnya magangnya dilaksanakan dalam periode perkuliahan, itu sebenarnya yang dikorbankan banyak, ya. Yang dikorbankan banyak. Artinya kamu magang full day terus ya mata kuliah yang berjalan di 1 semester itu tetap akan terganggu. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Gitu. Jadi kalau misalnya emang kamu pengen untung 20 SKS ya cari magang yang emang gak ganggu mata kuliah yang lain gitu ya. Karena sebenarnya kembalinya ke mahasiswa masing-masing sih. Yang dicari apa? Cepat lulus atau ilmu gitu ya. Atau keduanya.
Ya, silakan dipertimbangkan. Terus kalau mau cari instansi magang, sesuaikan dengan peminatan. Kenapa? Karena mata kuliah yang bisa dikonversi ke dalam 20 SKS magang merdeka itu adalah mata kuliah peminatan. Bukan mata kuliah wajib. Kayak surveillance nih mata kuliah wajib fakultas. Jadi, walaupun kamu udah magang yang 6 bulan nih nggak bisa nih dikonversi. Jadi tetap harus ikut kuliahnya. Gitu ya. Jadi pintar-pintar ya. Pintar-pintar memilih instansi tempat magang. Ya. Oke. Berarti tadi saya ada yang saya anggap hadir deh. Tadi si Raisa join terus keluar lagi. Nah, batasan terlambat masuk kelas mau berapa menit? 10 menit? 15 menit? Nanti saya lock Zoom-nya. Seperti tadi Raisa nggak bisa masuk, Zoom-nya di lock gitu. Jadi nanti kalau misalnya batasannya 15 menit, jam 1:15 Zoom-nya saya lock baru saya absen. Gitu ya. Zoom-nya saya lock, kemudian 15 menit ya, 15 menit ya. Iya, Bu. Boleh, Bu, Baik, 15 menit. Oke, 15 menit ya. Jadi jam 1:15. Ntar tolong diingetin saya kalau saya lupa. Jam 1:15 saya lock, baru nanti saya absen. Jadi nanti sampai akhir, kalau misalnya ada yang kelempar-lempar, ngomongnya ke siapa? Faisal, PJ-nya ya. Kelempar, minta dibukain lagi. Gitu. Ya. Atau kalau nggak di lock, saya setting waiting room. Jadi nanti ketahuan yang keluar masuk gitu. Cumannya tetap sesuai daftar hadir yang di setelah 15 menit pertama. Itu kemudian kamera tolong diaktifkan. Selama sinyal bagus, boleh diwajibkan untuk diaktifkan kamera. Nanti saya masukin ke RPS buat ketentuan itu ya. Kecuali saat presentasi. Jadi teman-teman kalau misalnya saya screen sharing, ngejelasin PowerPoint, kamu boleh off cam. Karena percuma on cam juga nggak semuanya kelihatan di layar. Ya. Jadi boleh off cam saat presentasi saya atau nanti presentasi kelompok temennya. Boleh off cam silahkan. Tapi kalau share screen-nya sudah di stop, kayak gini, ini layarnya dinyalakan semua. Gitu ya. Kameranya dinyalakan semua. Apalagi saat diskusi tanya jawab gitu ya. Jelas ya, jadi enggak yang 2,5 jam kamu saya suruh on cam terus, enggak. Tapi kalau udah ada presentasi dari saya atau dari temannya, nanti saat presentasi kelompok boleh di off cam. Kayak gitu. Nah, hari ini saya mau tawarin lagi deh, mau dengerin materi apa udahan dulu kuliah? Ya, kok udah haus banget ya jelasin RPS. Mau mulai materi apa minggu depan aja materinya? Boleh Bu, minggu depan. Minggu depan aja ya. Jadi ini udah setengah 3 soalnya. Oke, sesi pertama dispensasi ya. Terus tolong saat komunikasi, saya sebenarnya santai gitu ya. Cuman saya takutnya nanti kamu keterusan ke orang lain. Entah siapa si Faisal, yang PJ ataupun siapapun. Kalau misalnya berkomunikasi dengan dosen dalam bahasa tulisan, upayakan lebih formal dibandingkan kamu berkomunikasi secara lisan. Ya, jadi kalau komunikasi pertama lihat dulu jamnya. Jangan nge-WhatsApp udah lewat jam kerja. Ya, malam-malam gitu ya. Kalau misalnya pada maghrib gitu, malam pokoknya usahakan jangan. Terus kalau habis subuh misalnya belum jam 8 terus kamu WhatsApp, kalau itu sifatnya mengingatkan kuliah, boleh. Misalnya gini, kamu PJ nih, terus Senin subuh tuh kamu udah WhatsApp saya gitu. Mohon maaf Ibu mengingatkan hari ini kita ada kuliah nggak masalah. Tapi kalau WhatsApp subuh-subuh nanya yang lain-lain jangan. Kalau mau nanya ke dosen siapapun sebenarnya tanyanya ya di jam kerja aja gitu ya. Entah mau dibalas kapan pokoknya kamu nanyanya di jam kerja. Terus yang kedua bahasanya. Tolong jangan maksudnya kalau ke saya nggak masalah, tapi kalau ke dosen lain atau ke orang lain yang lebih tua dari kalian tolong dibiasakan salam dulu, perkenalkan nama, dari kelas mana gitu ya. Terus mau tanya terkait mata kuliah apa atau menginfokan mata kuliah apa. Terus jangan lupa di akhirnya ucapkan terima kasih. Gitu ya.
Jadi bahasa tulisannya lebih sopan. Gitu ya. Oke, kalau sudah saya rasa cukup. Nanti RPS-nya saya rapikan. Lalu saya akan upload di Siakat atau Edelink ya. Nanti boleh di-download. Ininya mana? Kelompok. Mau lewat Faisal aja. Iya Bu, nanti kita kirim lewat Tapi PJ aja. Tapi soon ya, kalau bisa sore ini ya. Saya pengen langsung masukin karena kerjaan saya banyak. Kalau saya udah tutup, nanti saya lupa. Oke. Ya, kalau bisa langsung di WhatsApp ke saya, boleh lewat Faisal, habis itu langsung saya masukkan ke Edelink-nya. Ya, jadi nanti untuk fiturnya ada fitur penugasan kelompok. Oke. Baik, Sudah Bu. ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Sudah cukup jelas? Jelas? Oke. So, hari ini tidak ada tugas. Tugasnya berdiskusi kira-kira mau cari institusi mana. Yang kaitannya sama peminatan. Oke, jadi minggu depan saya tanya, minimal ada 2. Ada 2 tempat. Sudah ada 2 calon tempat gitu ya. Mau di mana? Kalau ada orang dalam tanda kutip gitu, keluarga, kerabat yang kerja di situ akan lebih enak izinnya. Ya maksud saya supaya nggak dipersulit izinnya. Karena yang kakak kelas kamu tahun lalu, dia nggak punya link sama sekali gitu ya ke institusi manapun, akhirnya kan bersurat secara resmi. Jadi prosedurnya agak panjang gitu. Ya, jadi kalau misalnya di Tangsel sih kita udah punya MOU ya teman-teman. Boleh ke Tangsel. Nanti untuk persuratannya lebih gampang. Kayak Puskes Tangsel, terus ke Dinkes, terus misalnya ada, kita sih MOU-nya itu ya. Dinas Lingkungan Hidup juga udah kayaknya. Dinas Lingkungan Hidup DKI kayaknya udah. Gitu, tadi cari-cari ya. Diskusi instansi. Kamu lihat, di Puskesmas itu ada sub apa aja. Ada seksi apa aja. Pasti ada seksi surveillance, ada seksi lingkungannya, bagian-bagian lingkungan boleh. Yang ketiga, cari perusahaan atau industri yang kamu ada linknya di sana. Ya. Oke, itu saja. Kalau sudah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk rekaman sesi ini apakah perlu saya upload? Karena hari ini tidak ada materi. Boleh Ibu di-upload. Oke. Linknya nanti di YouTube. Tapi maksudnya videonya saya upload di YouTube. Tapi linknya saya masukkan ke Edelink. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Yuk, terima kasih saya En ya. Baik, Ibu.